Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas masalah aplikasi turunan kedua. Di aplikasi turunan kedua ini ada beberapa ya. Yang pertama adalah penentuan jenis stasioner. Yang kedua penentuan kecepatan-percepatan. Yang ketiga menyelesaikan limit bentuk tak tentu. Nah, sekarang kita lihat dulu. Yang pertama adalah penentuan jenis stasioner. Misalkan fx diturunkan pertama menjadi f aksen x dan kemudian diturunkan lagi menjadi f aksen 2x. Turunan kedua ini mempunyai aplikasi pada penentuan jenis stasioner. Teori yang berikutnya menunjukkan bagaimana penggunaan turunan kedua suatu fungsi untuk menentukan selang di mana grafik f tersebut cekung ke atas atau cekung ke bawah. Teorema ini merupakan akibat langsung dari teorema uji fungsi naik dan fungsi turun dan definisi kecekungan. Teorema uji kecekungan. Misalkan f adalah suatu fungsi yang turunan keduanya ada pada selang buka I. Jika f aksen 2 lebih besar 0 untuk semua x dalam selang I, maka grafik f cekung ke atas pada selang I. Yang kedua, jika f aksen 2 lebih kecil 0, maka semua x dalam selang I, maka grafik f cekung ke bawah pada selang I. Untuk menerapkan teorema uji kecekungan lokasi nilai x demikian sehingga f aksen 2 sama dengan 0 atau f aksen 2 tidak ada. Gunakan nilai-nilai x tersebut untuk menentukan selang uji, kemudian ujilah tanda f aksen 2 pada masing-masing selang uji. Contoh 1, menentukan kecekungan. Tentukan jenis dan nilai stasioner dari fx sama dengan x pangkat 3 tambah 6x kuadrat tambah 1. Jawaban, fx sama dengan x pangkat 3 tambah 6x kuadrat tambah 1. Maka f aksen x sama dengan 3x kuadrat tambah 12x. Serta f aksen 2x sama dengan 6x tambah 12. Seperti pelajaran sebelumnya, bahwa syarat stasioner itu f aksen x sama dengan 0. Maka 3x kuadrat tambah 12x sama dengan 0. Atau turunan pertama itu sama dengan 0. Setelah difaktorkan menjadi 3x dikali x tambah 4 sama dengan 0. Dengan akar-akarnya di x1 0 atau x akar kedua sama dengan x min 4. Untuk x1 sama dengan 0, maka f aksen 2 0 sama dengan 6 kali 0 tambah 12 sama dengan 12, sehingga f aksen 2 0 itu lebih besar 0. Maka setelah 0 dimasukkan dalam fungsi asalnya fx x pangkat 3 tambah 6x kuadrat ditambah 1, hasilnya adalah 1. Adalah merupakan titik balik minimum. Ya, seperti tadi yang ada pada teorema titik balik minimum. Kemudian untuk x2 minus 4, masukkan ke turunan kedua. F aksen 2 minus 4 hasilnya 6 kali min 4 ditambah 12 hasilnya min 12, sehingga f aksen 2 minus 4 itu lebih kecil 0. Sesuai dengan teorema tadi dikatakan kalau lebih kecil 0 maka itu merupakan titik balik maksimum ya. Kalau dia lebih kecil 0 maka dia titik balik cekung ke bawah. Dia kan cekung ke bawah berarti dia nilai maksimum. Kalau cekung ke atas berarti pasti nilai minimum. Itulah penjelasannya untuk soal pertama. Contoh yang kedua, menentukan kecekungan juga. Tentukan selang buka sedemikian sehingga grafik fx sama dengan 6 per x kuadrat ditambah 3 cekung ke atas atau cekung ke bawah. Pemasaran ini jelas bahwa fungsi yang diberikan kontinu pada seluruh garis bilangan real. Ya. Selanjutnya kita tentukan turunan kedua. Fungsi aslinya seperti ini bisa ditulis ya. Jadi yang di bawah naik ke atas menjadi pangkat min 1. Turunan pertama adalah min 1 kali 6 jadi min 6 kali x kuadrat tambah 3. Di sini dikurang 1 menjadi min 2. Di dalamnya ini turunnya adalah 2x. Nah, ini adalah turunan fungsi komposisi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Bisa ditulis menjadi min 12x per x kuadrat tambah 3 pangkat 2. Itu turunan pertama. Turunan keduanya, kita pakai turunan yang membagi pembagian. Jadi turunan yang
menjadi pembilang ini turunnya min 12, kemudian dikali dengan penyebut kuadrat dikurang dengan turunan di bawah ini, turunan penyebutnya ini ya, 2 dikali x kuadrat kali 2x dikali min 12 dikali pembilang per penyebut di pangkat 2. Nah, ini hasilnya ya. Jadi min 12 kali x kuadrat ditambah 3x kuadrat dikurang min 12x dikali turunannya ini adalah 2 dikali sini jadi 1 dikali dalamnya adalah 2x. Merupakan juga turunan fungsi komposisi. Per x kuadrat tambah 3 pangkat 4. Jadi x kuadrat tambah 3 pangkat 2 dipangkatkan 2 lain menjadi pangkat 4. Hasilnya adalah 36 dalam kurung x kuadrat dikurang 1. Kemudian di bawahnya x kuadrat ditambah 3 pangkat 3. Karena f aksen x sama dengan 0 ketika x itu lebih kecil, kurang lebih 1 ya, plus minus 1, dan f aksen terdefinisi pada keseluruhan garis bilangan real. Kita harus menguji f aksen 2 dalam selang min tak terhingga, min 1, min 1, 1, dan 1, tak terhingga. Hasil pengujian ketiga selang tersebut dirangkum dalam tabel berikut. Selangnya ini ya, min terhingga x min 1, kemudian min 1, x sampai 1, kemudian 1x dan sampai tak terhingga. Nilai uji di antara ini minta terhingga x min 1, x min 2. Kita masukkan x min 2, f aksen 2 nya itu lebih besar 0, berarti dia cekung ke atas ya, kesimpulannya. Kemudian antara min 1 dan 1 kita ambil 0, masukkan f aksen pangkat ya, pangkat bukan pangkat, turunan kedua 0 itu lebih kecil 0, artinya dia cekung ke bawah. Selanjutnya untuk 1 sama x, kemudian 1 x sama dengan 2 ya, di sini salah tulis bukan 0 ya, di sini 2 ya, ini 2. F aksen 2 itu lebih besar daripada 0, artinya kesimpulan adalah cekung ke atas. Nah, itu bisa dilihat pada grafik. Coba kita lihat, ini daerah-daerah min 1 ke kiri, ini 1 ke kanan, min 1 sampai 1 ini yang warna coklat, yang sebelah kiri kanannya adalah warna kuning. Fungsi f x sama dengan 6 per x kuadrat tambah 3 ini kuncinya. Dia memiliki titik maksimal di sini ya. Jadi f aksen 2x lebih kecil 0, ini cekung ke bawah ya, di antara di sini tadi 0 cekung ke bawah. F aksen kedua ini cekung ke atas, jadi nanti kalau dilanjutkan lari ke atas. Ini juga yang dia lari ke atas. Nah, itulah dari penjelasannya ya. Fungsi pada dalam contoh 2 ini contoh 2 ya. Pada keseluruhan garis bilangan real ada nilai-nilai x menyebabkan fungsi tidak kontinu. Jika ada nilai-nilai x yang menyebabkan fungsi tidak kontinu, nilai tersebut harus digunakan bersama dengan titik-titik menyebabkan f aksen pangkat 2, f aksen turunan kedua sama dengan 0, atau turunan kedua tidak ada, untuk membentuk selang-selang uji. Ya, itulah penjelasannya ya. Selanjutnya, menentukan kecepatan dan percepatan. Untuk menentukan kecepatan dan percepatan, ya ini silakan cari materinya dan contoh soalnya. Yang ketiga, menyelesaikan limit bentuk tak tentu, silakan juga cari materinya dan soalnya. Untuk nomor 2 dan 3 ditulis tangan dan difoto, atau bisa juga dalam bentuk PDF, minimal 1 halaman folio saja. Dan kirim ke alamat yang biasa ini ya, armanfendi28@gmail.com. Terakhir dikumpul jam 3 sore. Oke. Demikian materi untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.